Ini interaksi pertamaku dengan Cheetah. Halo teman, ini akan jadi baik-baik saja atau buruk sekali. Menjelajah jejak. Bagi berbagai hewan non-predator yang menjadikan sabana Afrika Selatan sebagai rumah mereka, bertahan hidup bukanlah hal yang mudah. Raksasa yang berkeliaran, seperti gajah, bergantung pada ukuran tubuh mereka yang besar dan mengintimidasi untuk menjauh dari lokasi predator. Sementara hewan berkuku kecil seperti impala bergantung pada kecepatan dan kelincahan mereka untuk lolos dari cengkraman dan cakar malapetaka. Namun ukuran dan kecepatan bukanlah jaminan bahwa kamu akan selamat. Karena tempat liar ini adalah siklus kehidupan yang konstan, di mana setiap hari ada kemungkinan besar kamu atau seseorang yang kamu kenal akan diburu. Suara bertahan hidup terdengar menyeramkan. Tersembunyi di antara rerumputan emas yang tinggi, predator diam-diam terus mengintai di dalam bayangan. Dan kalau kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan berada di tempat yang salah dan berakhir di meja makan yang salah. Hari ini kita mengunjungi Taman Marga Satwa Kraga Kama, hamparan alam liar yang mudah diakses dan aman yang terletak di Eastern Cape, yang merupakan rumah bagi berbagai ikon Afrika, tapi yang paling menonjol, Cheetah. Kucing-kucing cantik ini, meskipun memiliki sikap tenang, mereka dianggap sebagai predator yang sempurna, dan serangan mematikan mereka adalah kombinasi antara kemampuan sembunyi-sembunyi dan kecepatan. Sejak kecil aku sangat mengagumi Cheetah, dan bahkan aku berdandan seperti Cheetah untuk Halloween. Lihat garis mata yang jelas itu? Garis itu sungguh sangat tepat. Ketika sudah dewasa, mendekati salah satu kucing cepat ini untuk saluran Brave Wilderness selalu menjadi prioritas utama. Jadi hari ini, aku diberi kesempatan untuk bekerja bersama Terry, seorang pelestari Cheetah. Dan dengan bantuannya, aku akan memiliki pertemuan yang sangat istimewa dengan Monty. Oke Coyote, kamu siap? Aku tidak tahu apakah kamu bisa siap memasuki kandang dengan kucing ini. Nah, aku telah bermain-main dengan kucing hutan, dan pastinya kalian sudah melihat episode Ocelot. Tapi hari ini adalah pertama kali kami bekerja dengan kucing yang beneran besar. Kucing besar yang paling kecil, yaitu Cheetah. Dan aku sudah menyukai Cheetah sejak aku masih kecil, jadi ini adalah pertama kalinya aku berinteraksi dengan Cheetah, jadi aku agak gugup. Semoga dia beradaptasi denganku dengan cepat dan kami bisa berinteraksi dengan baik. Kamera sudah menyala dan siap untuk pergi, dan aku melihat Terry memberi isyarat kalau sudah waktunya untuk memasuki kandang Cheetah. Kalian sudah siap belum? Berangkat bang. Ayo kita mulai. Wah, coba dengar denguran itu. Wow. Coba lihat itu. Dia udah dewasa kan? Dia sudah dewasa. Monty udah dewasa. Aku boleh deketin Monty nggak? Kau bisa mendekatinya. Oke. Kemari dan elus dia. Ini interaksi pertamaku dengan Cheetah. Halo teman, ini akan jadi baik-baik saja atau buruk sekali. Coba lihat. Hai. Apa kabar? Oh, astaga. Guys, kalian dengar dengkurannya? Iya. Dengar di kamera pasti. Lihat seluruh tenggorokannya bergetar. Ya, baiklah. Menurutmu apa kita bisa membawa Monty ke tempat terbuka di sana? Tentu. Kita lihat apa dia akan naik ke pohon itu. Aku gugup. Ini sangat keren. Ayo nak. Ayo Monty. Wow. Ayo kemari. Aku kasih tahu guys, ketika kamu sedekat itu dengan kucing itu, begitu kamu masuk melewati pagar dan kamu berada di sisinya, jantungku berdebar sekarang. Itu sangat-sangat menakutkan. Seperti yang kubilang tadi, ini adalah kucing besar yang paling kecil. Tapi tetap saja, lihatlah betapa besar hewan ini. Predator yang dirancang dengan sempurna. Kita akan bahas lagi nanti, tapi kita pindahin Monty ke tempat yang terbuka dulu. Kita berada di dalam kandangnya sekarang. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Nah, Mario sekarang akan melakukan kontak. Coba lihat itu. Tujuan sebenarnya saat ini adalah agar Monty bisa menyesuaikan diri dengan diriku, Mark dan juga Mario, supaya tahu kalau ada kamera di kandangnya. Ini dia. Hai Monty. Hal yang paling keren tentang kucing ini adalah panjang kakinya. Predator yang sempurna dan dirancang untuk kecepatan. Itu hal pertama yang benar-benar ingin aku lihat. Seperti yang kita tahu, Cheetah adalah predator darat yang tercepat. Lihatlah ukuran telapak kakinya yang besar ini. Lihat telapak kakinya ini, besar kan? Dan cakarnya tidak sepenuhnya ditarik. Mereka menggunakan cakar itu seperti sepatu bot.
Itu akan membantu Cheetah untuk mendapatkan traksi saat dia melompat untuk bertindak setelah apapun yang akan dia coba tangkap. Jadi, apa ini mengintimidasimu, Coyote? Iya, kamu tahu sulit untuk merasa benar-benar nyaman di samping kucing yang berukuran besar seperti ini. Tapi selama Monty masih mendengkur seperti itu, kata Terry dia merasa puas dan sangat baik. Dan aku melihat Terry melakukan ini, menggaruk sisi kepalanya seperti... Oh, oke mungkin belum. Baiklah, Monty menuju ke arah ini ke tempat teduh. Ayo kita ikuti. Coyote, seperti apa rasa bulunya? Bulunya sangat lebat. Bulu di atas kepalanya terasa sangat kasar. Dan di bagian belakangnya terasa seperti bulu kerbau. Dan bulunya jauh lebih halus di bagian samping hewan ini. Kamu dapat melihat betapa rampingnya makhluk ini. Jelas dirancang sempurna untuk kecepatan. Kecepatan Cheetah. Oh, dia menggoyang ekornya. Aku dipukul ekornya. Monty, aku cek ekormu bentar boleh gak? Coba kita lihat ya. Oh, Wah, lihat itu. sepertinya boleh tuh. Ini ekor yang lumayan panjang. Dan juga ini berat. Aku suka bagaimana Monty memutuskan bahwa begitu kita merekam, dia berguling di sisi ini, jadi dia mengizinkan. Jadi ini sebenarnya keren. Coba kita lihat beberapa desain dari mantel si Monty ini. Cheetah sangat ikonik karena bintik-bintiknya, yang memungkinkan mereka untuk berkamuflase dengan sempurna di rumput yang tinggi. Jadi itu adalah campuran cahaya dan bayangan yang memungkinkan mereka untuk bersembunyi saat mereka mengintai mangsanya. Lihat telinga kecil ini. Mereka punya indera pendengaran yang bagus dan penglihatan yang hebat. Mereka ini spesies diurnal. Mereka berburu di siang hari. Dan jika kamu perhatikan baik-baik di mata Monty, lihat ukurannya. Penglihatannya luar biasa. Ini memungkinkan mereka untuk melihat mangsa dari jarak yang jauh. Kemudian mereka dapat perlahan-lahan untuk mengintai dan bersiap untuk menyergap dan menyerang. Jadi Coyote, apakah Cheetah ini mirip dengan singa yang hidup berkelompok? Atau seperti harimau yang menyendiri? Pertanyaan bagus. Yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa Cheetah, khususnya betina, kebanyakan hidup menyendiri kecuali mereka punya anak. Nah, jika menyangkut yang jantan, sekelompok Cheetah disebut koalisi. Jadi seringkali kamu akan melihat 2 atau 3 bersaudara kumpul bersama. Tapi kalau betina, seringnya hidup menyendiri, kecuali saat musim kawin atau saat mereka mempunyai anak. Sudah hampir waktunya makan siang dan yang paling keren adalah Terry mengizinkan kita untuk tetap berada di dalam kandang ini. Sementara Monty akan makan siang di sini. Kamu mau ambil foto keren? Kita juga makan nggak? Kalau kamu suka daging kuda ya kamu boleh aja ikut makan. Aku kira ayam geprek. Ya, lebih enak ayam geprek sih. Iya, ayo kita nonton Monty. Ayo kita kasih makan Monty. Dari semua hewan yang kita tampilkan di channel ini, terutama saat mereka makan, kurasa dia ini akan jadi predator yang paling besar. Dia ini bukan main-main, guys. Itu sangat keren. Dan seperti semua kucing besar, mereka mengunyah dari samping. Mereka menggunakan gigi taring mereka yang besar untuk membunuh. Dan cara mereka memotong daging menjadi potongan kecil lalu menelannya utuh, itu hampir sama seperti gunting. Wah, suara rahang yang menghancurkan daging itu terdengar luar biasa. Kalau Cheetah liar gak bisa begini ya. Iya, kamu gak bisa sedekat ini dengan Cheetah di alam liar. Tapi kamu tahu, Monty sudah terbiasa berada di sekitar manusia. Jadi tidak apa-apa buatku untuk sedekat ini dengannya saat dia makan. Ketika Cheetah berada di alam liar dan mereka dapat mangsa, mereka akan makan sebanyak yang mereka bisa. Karena mereka punya banyak kompetisi di padang rumput ini. Hyena akan datang dan mencuri makanan mereka. Singa juga akan mengejar mereka. Jadi, begitu dia dapat sesuatu untuk dimakan, dia akan memanfaatkan momen itu dan melahap sebanyak yang dia bisa. Jadi setelah ini Monty akan tidur siang ya? Kayaknya tidur siang habis itu buang air besar. Halo kawan. Iya, kamu kucing yang pintar. Sepertinya dia sudah nyaman denganku ini. Coyote, kamu sangat dekat dengannya. Aku sekarang dekat banget dengan Cheetah ini. Sangat dekat dengan zona pembantaian. Kurasa Monty sudah cukup nyaman dengan adanya kita di sini. Ya, itu cukup keren. Berhadapan langsung dengan kucing tercepat di Afrika Selatan. Satu-satunya Cheetah. Aku Coyote Peterson, tetap berani. Dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Kraga Kama Game Park adalah rumah bagi program konservasi Cheetah yang luar biasa. Dan duta hewan seperti Monty membantu mengedukasi masyarakat tentang kucing-kucing ini dan pentingnya melestarikan masa depan mereka. Ketika aku mengingat kembali waktu yang aku habiskan bekerja sama dengan Monty, sulit digambarkan dengan kata-kata. Bagaimana rasanya melakukan kontak dengan seekor Cheetah. Inilah hewan yang aku cintai sejak kecil dan sekarang aku berhadapan langsung dengannya saat aku sudah dewasa. Itu benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan, yang membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk diwujudkan.
Lalu akhirnya aku mengucapkan selamat tinggal kepada Monty. Dadah Monty. Anak kecil di dalam diriku tersenyum. Mengetahui bahwa Cheetah sama sempurnanya di kehidupan nyata seperti yang selalu ada dalam mimpiku.